Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Dengan Halo, siapa, Bang? selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih saja ada orang mengucapkan Assalamualaikum. Masih saja. Muslim, Bang? Iya, Bang. Jadi begini, Bang. Muslim. Sebentar, Bang. Sedikit-sedikit, Bang. Kenapa sih Anda itu kok masih nekat aja? Kan sudah dibilang, orang Islam itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim. Loh, ketawa dia. Begini, Bang ya. Perlu saya jelaskan dulu. Silakan. Ya, kita satu-satu dulu ngomong, Bang ya. Silakan. Mungkin kalau saya nggak bilang Assalamualaikum, tapi itu sudah memang terbiasa. Dari kecil hingga sampai umur begini. Jadi, kalau seandainya pun menurut Abang itu salah, dan Bukan menurut saya saya, itu- aduh ini salah prasangka terus ya Bang. Bang, bukan menurut saya, Islam itu bukan kata edis. Islam itu apa kata Quran, apa kata hadis, kan begitu? Betul? Ya, Nah menurut hadis, Anda itu harus memusuhi orang Yahudi dan Nasrani. betul Bang. Kalau memang Iya. menurut itu. Jadi begini Bang ya. Kalau mungkin Jadi bagaimana menurut- mungkin Anda Islam tapi di detik yang sama tidak memusuhi orang Yahudi dan orang Nasrani? Gimana? Jadi Ayo begini, silakan. Kalau menurut agama mungkin itu sah-sah saja, ya kan. Yo. Namun kita harus juga bisa kita memilah yang mana agama dan yang mana kita berdemokrasi saat ini. Ya kan? Kita harus bisa memilah itu, Bang. Kalau menurut agama mungkin saya boleh membenci Abang. Ya kan? Bang, jadi menurut Anda manakah yang harus Anda taati? Hukum kafir atau hukum Allah? Ya, menurut saya sih ya dua-duanya itu nggak ada perbedaannya. No, terus gimana ini? Mau saya bukakan Quran. Di dalam Quran apa diperintahkan? Manakah yang lebih berhak untuk ditaati? Hukum Allah atau hukum kafir? No, berbahaya Anda ini. Jadi begini Bang. Di dalam agama Islam tidak ada menjadi Islam itu setengah-setengah. Apa yang diperintahkan Al-Quran? Menjadi Islam setengah-setengah, 90%, 99,9%, apa berapa persen? Apa 100%? Ya, otomatis 100%. Iya, istilahnya kalau dalam Al-Quran, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Tahu kafah? Ya. Apa kafah itu? Ya, kurang paham juga sih. Nah, kurang paham. Pantesan masih Islam, Bang. Jadi maksudnya begini loh Bang ya. Saya ngerti kok perasaan Abang saat ini. Mungkin menurut Abang itu membuat saya itu bisa masuk ke jalan yang benar, menuntut saya ke jalan yang benar. Gini Bang, saya ini pertama-tama saya menjawab apa yang dilakukan oleh umat Islam. Ya. Kedua, karena saya menjawab seperti Zakir Naik mengajak orang masuk Islam, saya balik. Saya mengajak Anda keluar dari Islam dan masuk Kristen. Kenapa? Kenapa Anda harus meninggalkan agama Islam? Coba Bang, agak kesini Bang. Wajah jangan buang muka Bang. Enggak, saya enggak.
Tidak boleh Anda membuang muka seperti lagu slang nanti. Papa mamamu tolakkan pinggang dan berkata, kamu jangan datang lagi ke sini ya. Nah. Sebenarnya Bang. Oke, sekarang gini. Kenapa Anda harus keluar dari agama Islam? Nih Bang, karena menurut Aisyah, ini menurut Aisyah Bang, bukan saya. Nanti Anda fitnah lagi saya lagi. Menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu kerjanya hanya sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad Bang. Nah. Terus kenapa Anda masih nekat mengikuti Allah? Sedangkan Allah saja kerjanya mengikuti hawa nafsu Muhammad. Kata Aisyah loh. Jadi begini Bang. Silakan. Mungkin kalau saya pribadi mengatakan, saya itu kan terdidik dan diajar waktu kecil hingga sampai pendalaman saya itu hanya khususnya untuk ke Muslim aja. Ya kan? Ini abang ini yang ditanya apa, yang dijawab apa. Bang, gini bang ya, dengerin ya bang ya, dengerin sekali lagi. Bang, menurut istrinya Muhammad, apa yang dilihat oleh istrinya Muhammad terhadap Allah, antara Allah dan Muhammad itu apa yang dilihat Aisyah? Kurang tahu juga sih. Nah, di dalam hadis Bukhari nomor 4414, Aisyah itu tidak pernah melihat Allah itu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nah makanya saya bilang bang, kenapa Anda mengikuti Tuhan yang kerjanya menuruti hawa nafsunya Muhammad? Kok malah tertawa? Bang, dengerin bang. Ada dukun. Sebentar bang. Dengarkan dulu, begini ya. Nah silakan. Soal dari pertanyaan abang itu memang sedikit agak rumit untuk saya telaah ya. Kenapa? Sesuai dari juga Al-Quran memang kayak gitu. Nah iya makanya. Masa ada Tuhan kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad? Ini kan aneh. Ini Tuhan tuh. Ini jangan-jangan Allah itu karangannya Muhammad. Gitu loh. Makanya di sini bang. Anda kan punya akal. Anda punya logika. Masa iya Tuhan kerjanya nurutin hawa nafsunya seseorang untuk melegitimasi atau untuk melegalkan hawa nafsunya seseorang? Ini gimana? Ya itu kan zaman dulu loh bang. Dan otomatis sekarang ini kan gak mungkin kita mengikuti hal itu. Karena kita sekarang sudah tahu yang mana baiknya, yang mana bagusnya. Kan begitu. Oke lah, baiklah ya. Karena abang ini jawabannya muter-muter. Kita berikan kesempatannya kepada yang lain ya. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya. Aduh. Oke bang. Oke, selamat pagi. Aduh, repot nih. Ya, teman-teman sekalian ya. Tema kita kali ini adalah Allah sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Menurut Sahih Bukhari 4414. Loh. Bagi teman-teman muslim ya yang kepanasan, tolong kalian rekam terus bawa ke Mabes Polri. Nanti biar diteliti hadisnya apakah sahih, apakah palsu ataukah karang-karangannya Edis TV. Terima kasih. Jangan marah dulu teman-teman muslim. Jangan marah-marah. Jangan Anda keburu-buru, begitu cepat, begitu sigap Anda langsung ngambil golok. Jangan. Periksa dulu. Jikalau ada seseorang kafir membawa kepadamu sebuah berita, maka janganlah kamu langsung percaya maupun langsung menolaknya. Anda periksa dulu berita itu. Apakah berita itu benar atau tidak? Tuh dibilang congor lu, katanya congor lu. Sekarang lu naik kemari, ayo kita sama-sama cek, buka Sahih Bukhari 4414, apakah benar atau tidak? Ya, karena menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu begitu cepat, begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. No, nggak percaya. Nekat teman-teman. Ayo kita kasih naik ya. Silakan teman-teman muslim ya. Kalau Anda sebelum Anda naik ya coba dong dicek dulu. Jangan cuma naik-naik aja.
Ya, silakan. Saputra. Saputra. Selamat pagi. Halo, Saputra. Ya, halo. Ya, mana kameramu, Saputra? Saya kirimkan undangan dari sini untuk menyalakan kameramu di layar. Silakan. Silakan. Gelap gulita. Jangan gelap-gelapan. Apalagi main-main di gua. Ntar dapat wahyu. Oke, kita turunkan ya. Heran orang senangnya gelap-gelapan. Di dalam Bible disebutkan ya. Bahwa malaikat-malaikat yang menyesatkan. Ya. Itu dicampakkan ke dalam gua yang gelap. Nah, kebetulan konon kata orang Islam Muhammad menerima wahyu di gua. Ini menjadi sebuah pertanyaan ini, ya. Menjadi pertanyaan besar. Menurut Injil, setan-setan, penyesat-penyesat, ya, dicampakkan ke gua yang gelap. Nah, menurut agama Islam, Muhammad menerima wahyu di gua yang gelap. Waduh, ini jawab nih. Apakah ini sebuah kebetulan, teman-teman? Ini yang nggak tahu ya, gini. Menurut Bible, menurut Injil, iblis itu bapak segala dusta. Nah, menurut Muhammad, boleh berdusta dalam 3 perkara. Apakah ini kebetulan lagi? Nah, ini memang pertanyaan besar. Oke, silakan, yuk. Kita kasih naik ada Eta. Oke, Eta. Ya, selamat pagi, Eta. Selamat pagi. Halo? Baik, saya turunkan ya. Kalau sapa, kita turunkan. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman muslim kalau mau naik, ya pertama-tama itu, ya, kalau Anda gemetaran boleh didampingi ustadz. 2-3 orang ustadz boleh. Ya. Jangan cuma naik, lalu Anda diam-diam jadi berhala. Jangan ya. Ayo, kita kasih naik ada Veronica Indriani. Yuk. Kita akan melihat ya. Ya, Veronica Indriani. Halo. Halo. Veronica. Macet lagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan. Halo? Macet. Oh, sekarang beda. Kemarin lain lagi orang ini. Ya, Veronica Indriani. Loh, kabur. Bang, kayaknya temanya terlalu ngeri deh, Bang. Coba ganti aja lah. Kok temanya kok ngeri atau bagaimana ya? Ini berat ini. Oke, kita kasih naik ada Bening Embun. Oke, Bening Embun. Iya, selamat pagi Bening Embun. Selamat pagi, Kang. Oh, selamat pagi. Bening Embun, apakah Anda seorang muslim? Udah murtad. Udah murtad. Kenapa kok murtad, Bang? Merasa ditipu, Bang. Merasa ditipu. Contohnya, misalnya. Saya kan punya ekonomi lemah kan dulu. Terus saya minta bantuan ke guru saya, Kiai. Malah suruh berdoa. Terus? Ya akhirnya nggak ada jalan keluarnya, akhirnya saya murtad. Oke. Ya, jadi kalau dalam Injil itu begini, Bang. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Seperti itu, Bang. Iya. Tapi saya ucapkan selamatlah kalau Anda sudah keluar dari agama Islam. Oke, Bang, kita mau mengundang muslim yang lain ya, Bang ya. Coba kita cari muslim dulu yang masih percaya dengan agama Islam. Halo? Oke. Oke ya. Tadi ada 1 orang muslim sudah meninggalkan agama Islam.
Iya, mari ya, sekali lagi teman-teman ya. Yang muslim-muslim, kalau misalnya Anda bilang, Bang, temanya kayaknya terlalu berat, Bang. Saya udah cek hadisnya, ternyata benar yang Abang bilang itu. Ternyata betul kerjanya. Menurut Aisyah, Allah itu tiada lain selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Benar, Bang? Nah, gitu. Coba dicek dulu nih. Ya, Sahih Bukhari 441. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan saya. Kalau yang ngomong saya, nanti saya di penjara. Karena saya menebar kebohongan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Aisyah, istrinya Muhammad. Ya, yang ngomong bukan saya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Malaysia, Indonesia. Oke. Iya, selamat pagi, Bang. Teman-teman yang memberi support, yang memberi gift, saya ucapkan terima kasih. Loh, mau ucapkan assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Iya Bang, Yo. memang kenapa kalau kita ucapkan salam? Enggak boleh. Menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ini orang ngikutin Muhammad cuman KTP doang nih. Cuman ID-mu aja kau pengikut Muhammad, tapi nggak kau laksanakan. Ya silakan, nyalakan kamera. Justru itu Bang, kita Ya menghormati. Bang, nyalakan kamera dulu. Kamera dinyalakan Bang. Belum bisa. Belum bisa, sudah malu jadi orang Islam ya. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam saya taruh di bawah. Ya, silakan ya bagi teman-teman muslim yuk. Jangan ngomong di bawah, jangan ngomong di kolom komentar ya, jadi keyboard warrior aja ya, jangan. Ya. Coba kalian naik ya, jangan beraninya cuman bani type. Ya, ya. Cuman jagoan ngetik aja. Jangan. Yuk, silakan naik, yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Tamus. Oh, salah pencet, malah masuk Om Gaul. Oke, kita kasih naik ada Om Gaul. Iya. Ya, selamat pagi Om Gaul. Halo Om Gaul. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada, tadi ada Tamus sebentar. Nah ini Tamus nih. Tamus. Nampaknya ini muslim. Iya, selamat pagi Tamus. Halo Tamus. Halo. Halo Bang Edis. Iya, apakah Anda muslim? Saya seorang Nasrani Bang Edis. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Oke. Sekali lagi ya teman-teman ya. Di sini saya mengundang yang muslim untuk datang kemari dan diskusi dengan saya. Supaya mereka memberikan klarifikasi. Apakah yang saya katakan ini dusta atau yang saya katakan ini benar. Jadi teman-teman tolong berikanlah mereka panggung. Jangan kita seolah-olah, jangan berlaku seperti ustadznya mereka. Seperti Abdul Somad, Hadi Hidayat. Yang beraninya ngomongin Bible tapi nggak mengundang orang Kristen. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Gilang. Oke, Gilang. Iya. Halo Gilang. Halo. Selamat pagi Gilang. Pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Gilang. Halo. Saya tidak pengen bertanya. Ya, silakan nyalakan kamera. Gitu. Ya, silakan Gilang. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Muslim. Silakan. Ini enggak ada pertanyaan, enggak ada jawaban, cuman saya ingin dibaptis sama Anda. Ingin dibaptis? Baptis saya. Ayo. Bagaimana Anda dibaptis? Anda aja masih percaya Muhammad? Ya kata dulu, biar baptis saya. Iya, bagaimana Anda mau dibaptis? Baptis itu adalah tanda pertaubatan. Supaya Anda bertaubat.
meninggalkan kesesatan. Anda kira baptis itu Di main-mainan? Indonesia enggak, kalau Anda berani baptis saya sini. Ini loh, Anda kira baptis main-mainan ini gimana? Baptis itu bukan buat main-mainan. Baptis itu sebagai tanda pertaubatan. Pertobatan kepada setan. Nah, kan mulai kesetanan kan? Iya lah. Orang seperti Anda tidak layak untuk dibaptis, tidak pantas. Jangan ngoceh-ngoceh di sosmed aja. Oh, ngoceh di baptis. Sekarang sebentar, yang saya katakan benar atau salah? Salah. Salah. Jadi bunyi hadis Bukhari 414 apa? Apa bunyinya? Nah, kan inilah. Anda bilang salah, baca belum? Sungguh Anda termasuk orang yang nekat namun Anda tiada mengetahuinya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya enggak? Dipersilakan. Oke, baik. Iya, mereka ini harus bersabar kita menghadapi mereka ya. Karena mereka ini adalah Bani Ngeyel. Baik, sebentar. Sabar ya. Beri waktu saya ya 1 menit. Ayo Anda jangan berkuat-kuat di sosmed aja. Berani Anda turun ke lapangan. Aduh, ternyata HP saya ketinggalan teman-teman di kamar mandi. Ya. Maaf nih, HP ketinggalan. Jadi saya harus ambil HP saya dulu ya. Kita akan bukakan ya. Sahih Bukhari 4414 ya. Kita akan bukakan. Bagaimana pernyataan Aisyah ya. Baik. Bukhari 4414. Saya tampilkan kepada Anda. Anda kan tidak percaya ya. Bahwa pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad, kata Aisyah. Baik, saya balik dulu kamera saya. Baik. Sudah terlihat? Aduh. Sudah terlihat di sini? Sudah terlihat? Telah menceritakan, coba Anda yang baca, jangan-jangan Anda buta huruf lagi, kayak Muhammad, nggak bisa baca katanya. Coba, silakan. Otak lo mantap lo. Coba silakan baca. Dia berkata terus. Telah menceritakan. Kepada kami. Yahya. Usama, Hisham berkata terus. Berkata, bapaknya dari Aisyah berkata. Apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Kepada Rasulullah. Gak kelihatan itu, Andis. Oke nih, apa katanya? Saya selalu cemburu. Terus, baca. Kepada setiap wanita yang menyerah dirinya kepada Rasulullah. Nah, Aisyah cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan diri kepada Muhammad, betul? Penyerahannya seperti apa? Menyerahkan diri, maksudnya supaya disetubuhi gimana? Ini menyerahkan diri, maksudnya menyerahkan diri itu apa? Berserah diri. Berserah diri maksudnya supaya bisa bersetubuh dengan Muhammad, Gilang. Gilang ini nekat yang nyata. Saya nekat. Oke, di sini maksudnya menyerahkan diri apa? Maksud menyerahkan diri ini? Kita adu argumen. Sebentar, maksud dari menyerahkan diri ini apa? Menyerahkan diri. Apa? Penyerahan diri kepada yang mangkoli mungkin itu. Jangan salah menafsirkan. Ini loh, lihat nih. Lihat ya. Makanya Anda saya suruh baca itu baca. Biar bukan cuma saya yang mengerti nih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Ini tanpa mahar. Menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mas kawin. Maka ketika Azza wa Jalla menurunkan ayatnya, langsung turun ayat nih. Langsung turun ayat.
Kamu boleh, dengar ini ayatnya nih. Ini ayatnya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli maksudnya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Jangan dipotong, itu istri-istrimu. Oke, baiklah. Walaupun dalam kurung kita ikutin. Kita ikutin. Dalam kurung istri-istrimu. Ya ini kan dalam kurung. Ayat-ayat aslinya nggak ada. Nih, baik. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Tuh, boleh Muhammad menggauli siapa-siapa yang kehendaki. Kelemahannya Kristianis. Loh, dan siapa-siapa yang kamu... makanya Anda baca, ayo baca. Kamu ini mencari kebenaran. Sebentar, kamu boleh apa nih? Menggauli para istrimu kan? Oke, terus. Baca, nggak kelihatan itu. Wah, ini makanya nggak bisa baca. Baik, saya bacakan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab nomor 51. Maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, maksudnya Tuhannya Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti keinginannya Muhammad. Betul? Betul? Pencet tombol lari. Pencet tombol lari, pencet. Ya sudah, sekarang betul atau tidak bahwasanya Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu cepat, sigap, tangkap, menuruti keinginan Muhammad. Betul tidak? Betul atau salah? Salah, saudara-saudara. Ya udah, yang betul gimana? Berarti Aisyah bohong. Yang betulnya kamu ke Indonesia bertemu aja. Ngeles. Oke, sekarang saya tanya, nih. Ini ya nih, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Di dalam kitab tafsir Al-Quran, bab surat Al-Ahzab nomor 51, ini Arabnya nih. Di dalam Arabnya, kata keinginan ini, nih. Kata keinginan, memenuhi keinginan Anda, di sini kata hawa. Hawa, ya, nafsu. Ayo, silakan. Nah, meninggal dunia. Saya tidak mau bertanya. Saya tidak mau bertanya. Si Gilang meninggal dunia. Anda ke Indonesia, ayo, berani nggak? Ayo, apa hubungannya? Ayo, jawabannya apa? Anda berani nggak? Jawabannya apa? Punya jawaban? Kita terbuka aja. Tidak punya jawaban. Baik, kalau tidak punya jawaban, say goodbye dulu. Say goodbye. Say goodbye dulu. Kalau nggak punya jawaban kan? Say goodbye. Oke, kita taruh ke bawah dia. Meninggal dunia dia, saudara-saudara. Heran saya. Ya. Itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian nekat mengatakan bahwa saya fitnah? Sungguh kamu orang yang nekat kalau mengatakan saya fitnah. Tapi sayang kamu tidak mengetahui. Yuk silakan. Yuk. Saya mengundang muslim yang mengerti agama Islam ya. Tolong yang muslim yang mengerti agama Islam yang naik ya. Karena saya terus-menerus menerima inbox, kritik terus. Dibilang, kamu beraninya sama Islam yang awam. Abdul Somad sama Adi Hidayat udah saya tantang. Oke, HHMD, Muslim? Muslim. Ya, silakan Pak. Ini ya, ngomong-ngomong Anda kalau di layar nanti kena ban loh. Sebentar. Kalau Anda sedang menyetir, nanti Anda bisa kena ban oleh TikTok. Enggak, saya mau tanya. Barnabas bab 39 tolong buka. Barnabas bab 39 ini
Kenapa sih orang Islam ini kok aneh semua? Saya lihat nih. Kamu kan selalu membuka Al-Quran. Barnabas 39 itu apa? Injil Barnabas bab 39. Apa itu Injil Barnabas 39 itu apa? Buka. Buka, saya nggak tahu. Nggak ada Injil Barnabas. Ada. Di dalam kitab saya, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada satupun Barnabas. Itu kitab Barnabas nggak ada. Kitab Injil Barnabas. Di mana? Yaudah, bukakan saya. Bukakan saya. Injil Barnabas mana? Ada, buka sendiri. Ayo. Kok jadi saya yang buka? Oke lah, baiklah ya. Kita turunkan. Kita cari yang warasan dulu, teman-teman. Nah, selalu saja yang datang nggak waras. Bukakan kitab Barnabas ini Ya, karena memang Al-Quran sendiri nggak tahu Injil itu surat-surat, nama surat-suratnya apa. Tanyakan kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, sebutkan satu kitab di dalam Injil. Kitab apa? Pasti Al-Quran tiada mengetahui. Ya, tapi kalau Muslim ditanya, wahai kaum muslimin, apakah Al-Quran itu lengkap? Ya, Al-Quran itu lengkap. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tolong sebutkan satu surat di dalam Injil. Memble. Langsung memble yang nyapu. Yuk, silakan ya. Karena kalau mereka ini kalau ngomong palsu-palsu, semangat 45. Ya, Anda mau dengar bagaimana Abdul Somad mengatakan bahwa Injil yang sekarang tidak ada lagi? Nah, coba ya, kita tes dulu ya. Kita cek dulu, Abdul Somad ya nih. Karena kalau ustadz-ustadz muslim ini ya, kalau ngomongin Injil, cepat sekali mereka teman-teman. Tapi suruh nunjuk Injilnya mana, mereka langsung meninggal dunia, meninggal. Coba ya, kita putarkan teman-teman ya. Coba kita putarkan, sabar. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim, berserah diri kepada Allah. Musa, Muslim. Sulaiman, Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam, bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Ditanya apa? Oh, apa bersama? Bentar. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, lihat tuh kan. Jadi pokoknya kalau ada jamaah yang bertanya, ngerempet jawabannya ke Kristen. Tapi kalau ditanggapi, waduh, kesetanan mereka. Heran saya lo sama kalian. Kenapa sih begitu teman-teman? Nggak boleh begitu dong kalian ini.
Injil yang ada sekarang ini sudah dipalsukan. Yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Ya sudah, kalau begitu ya sudah. Tolong nih, menurut Anda Abdul Somad, ya, kalau Injil yang sekarang itu sudah dipalsukan, sudah tidak ada lagi, coba tanyain Al-Qur'anmu. Coba menurut Al-Quran sebutkan satu surat di dalam Injil. Apa namanya, surat apa? Macet, kalau nanti macet. Heran saya dengan mereka. Yuk silakan. Bahkan saya itu ada sebuah tantangan teman-teman. Saya punya sebuah tantangan. Ini tema kita anu aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Temanya tidak begitu tidak begitu langsung begitu. Kita bisa bebas saja teman-teman ya. Nih. Jadi saya punya sebuah tantangan bahwasanya kalau ada orang Islam yang percaya Al-Qur'an, terbukti dia mempercayai Al-Qur'an, saya akan terjun dari Monas, teman-teman. Jikalau ada teman-teman muslim di sini yang percaya kepada Al-Qur'an. Aduh, mana ini? Sebentar. Sebentar. Mana sebentar ya, sabar ya. Mana sih? Sabar teman-teman. Mana ya? Nah ini. Mustahil kamu percaya Al-Qur'an. Mustahil. Nih. Ini udah 9.300 mata memandang. Kalau ada muslim yang naik ke sini, sanggup mempertahankan argumennya bahwa dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Nggak percaya? Ayo naik ke sini, yuk. Ayo, silakan. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini.
dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara